Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang kedua. Ibrani 11 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saya berikan judul sebab oleh imanlah. Sebab oleh imanlah. Saudara, ketika kita melihat Ibrani 11, ini adalah saksi-saksi iman. Mereka yang hidupnya beriman kepada Tuhan, dan karena itulah mereka boleh menjadi saksi yang boleh membuat kita belajar dari kisah mereka, dari pengalaman iman mereka, dari perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara apa yang mereka lakukan, mungkin kita akan berpikir mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Tapi apakah betul mereka itu adalah orang-orang yang hebat? Tentu mereka sama dengan kita. Manusia biasa yang penuh keterbatasan, kelemahan, bahkan juga keberdosaan. Tetapi ketika kita melihat iman mereka, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki perjalanan iman, perjalanan hari demi hari bersama dengan Tuhan di dalam anugerahnya. Mereka yang sungguh-sungguh bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan, kekuatan mereka adalah dari Tuhan. Itulah saksi-saksi iman. Orang-orang yang boleh menjadi seperti apa yang mereka lakukan, semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan mereka. Bahkan kalau kita lihat bagian ini telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Bukankah kisah ini terus-menerus diturunkan? Dan kisah ini, kesaksian ini, bukan cuma sekedar berita yang biasa. Kata kesaksian ini bisa diterjemahkan mendapatkan pengesahan, mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Artinya di dalam iman mereka, di dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, Tuhan yang membuat mereka boleh menjadi seperti itu. Dan Tuhan yang memakai kisah hidup mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di generasi selanjutnya sampai kepada kita sekarang. Saudara, ketika kita renungkan ayat ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita sekarang sadar siapa kita di hadapan Tuhan? Sebab oleh imanlah mereka boleh disahkan menjadi saksi-saksi iman yang boleh menguatkan generasi-generasi selanjutnya. Sebab oleh imanlah inilah kita sekarang. Kita yang orang berdosa, kita yang lemah dan terbatas. Tapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena karya Kristus, dengan darahnya tercurah di kayu salib, dia mati untuk menggantikan kita. Supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Itulah pengesahan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Ketika kita saat ini boleh mengikut Tuhan, ketika kita boleh melakukan banyak hal di dunia ini, melakukan hal-hal baik, melakukan kesetiaan kita, bahkan kita melayani Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu semua adalah dari Tuhan, bukan karena kita. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika Tuhan sudah memakai kita, dan kita mau taat berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan, kisah yang sama boleh kita miliki. Kisah perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang nanti generasi selanjutnya setelah kita, mereka boleh melihat kisah ini. Orang-orang di sekitar kita, mereka boleh melihat kesaksian melalui hidup kita. Mereka boleh melihat Tuhan. Mereka boleh melihat karya Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan, mereka bisa juga percaya kepada Tuhan. Mengaku Kristus sebagai juru selamat mereka. Dan mereka mau meninggikan Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya, bersama dengan kita yang terlebih dahulu sudah percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, sebab oleh imanlah kita semua boleh menjadi kesaksian. Semoga kita boleh menjalani hidup kita terus bersama dengan Tuhan. Mungkin saat ini kita punya masalah, pergumulan, tantangan yang berat. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Milikilah kisah hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kesaksian yang orang bisa lihat melalui hidup kita. Melihat Kristus, Juru Selamat kita, dan Tuhan yang akan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Kami tahu anugerah-Mu begitu besar semua, bukan karena kekuatan kami, tapi karena hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Biarlah kami terus berjalan setiap hari di dalam iman.
setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan apapun keadaan yang kami temui. Kami rindu kisah hidup kami pun boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat bagi generasi-generasi selanjutnya, bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.